kita terpaksa pindah karena pada saat bersamaan, rumah kebakaran, kebanjiran, dan juga kerampokan. Dan ini hanya sebatas pindah apartemen atau rumah. Tetapi bagaimana kalau saya bilang suatu hari nanti kita harus pindah ke planet lain, misalnya ke Mars? Sebenarnya ini sangat mungkin menyangkut dengan apa yang terjadi di bumi. Anda mungkin pernah mendengar bahwa populasi planet kita tumbuh lebih cepat daripada yang dapat dihasilkan alam untuk kebutuhan kita. Saat ini, populasi bumi sekitar 7,8 miliar orang. Menurut para ilmuwan, pada tahun 2057 sudah akan menjadi 10 miliar dan pada tahun 2100 hampir 11. Pernahkah Anda tinggal di apartemen atau rumah yang sama dengan 20-30 kerabat? Situasi serupa akan segera terjadi di bumi. Saatnya berpikir tentang menghuni planet tetangga, misal seperti Mars, bukan Neptunus. Ini terlalu jauh. Saya perlu memberitahu Anda bahwa jumlah orang yang menghuni bumi bukanlah satu-satunya alasan untuk mengemasi barang-barang kita, naik ke roket, dan bergegas ke planet lain. Ya, banyak sekali dari kita. Dan ya, tidak ada cukup sumber daya untuk semua orang. Tapi sementara kita entah bagaimana belajar bertahan hidup dalam kondisi ini. Bagaimana jika asteroid menabrak bumi? Ketika para ilmuwan menentukan bahwa benturan tidak dapat dihindari, kita tidak punya pilihan lain, kita harus lari. Tapi ada satu masalah, bukan satu, tapi satu masalah utama. Berdasarkan diameter, Mars ini setengah ukuran bumi, lebih tepatnya radiusnya adalah 53% radius planet kita. Jika kita membandingkan luas permukaannya, maka ini tidaklah terlalu buruk. Luas permukaan Mars adalah 144,37 juta kilometer persegi atau 55,74 juta mil persegi yang hanya 28% dari luas bumi. Tetapi jika kita hanya memperhitungkan daratan bumi tidak termasuk lautan, maka luas permukaannya dekat dengan Mars. Tapi tambahkan di sini bahwa massa Mars hanya 642 sekstilion kilogram atau 1415 sekstilion pounds, yang 10 kali lebih kecil dari massa bumi. Sekarang ini bukan hanya coretan angka buku teks. Massa sebuah planet secara langsung mempengaruhi kemampuan kita untuk bertahan hidup di atasnya, karena massa mempengaruhi gaya gravitasi. Semakin lama kita tinggal di Mars, semakin banyak masalah pada otot dan tulang belakang kita. Kita terbiasa dengan beban yang sama sekali berbeda. Tetap, ini masih bukan masalah utama. Mungkin orang khawatir tentang kelebihan populasi bumi. Nah, masalah ini akan lebih intens di Mars, di mana kita semua pas ke sana. Sebagai permulaan, perlu dicatat bahwa kita tidak akan langsung terbang ke sana dengan kekuatan penuh. Pertama, sekelompok kecil akan pergi untuk pengintaian, kira-kira begitu. Para perintis ini harus mempersiapkan segalanya untuk kedatangan kelompok utama yang kemungkinan besar kita akan ada di situ. Hal pertama yang harus dilakukan kelompok pramuka ini adalah menjalankan pertanian. Sama sekali tidak ada yang bisa dikumpulkan di Mars. Jadi lupakan saja pergi mendaki hutan untuk mencari jamur dan buah beri. Semuanya harus tumbuh sendiri. Tapi ada sesuatu yang bisa disyukuri. Menurut para ilmuwan, dalam kondisi tertentu, kacang-kacangan, kentang, dan asparagus bisa berakar di Mars, jadi kita tidak akan kelaparan. Namun, Anda harus membawa stok produk dengan umur simpan yang lama. Anda perlu makan sesuatu sambil menunggu panen, dan masalah ini tidak akan cepat terlaksana. Jadi, sambil menunggu kecambah pertama, Anda bisa memulai pembangunan rumah. Tapi apa yang akan kita bangun? Membawa peralatan dan bahan bangunan akan sangat mahal. Karena itu, para ilmuwan mencari opsi lain. Salah satunya adalah printer 3D. Tapi tintanya juga tidak murah. Jadi, para ilmuwan mengusulkan untuk menggantinya dengan bahan yang paling melimpah di Mars, debu. Ini akan secara signifikan mempercepat proses dan mengurangi biaya. Dengan demikian, teknologi konstruksi dan pemilihan bahan adalah masalah yang dapat dipecahkan. Tapi, di mana semua orang yang akan membangun rumah dari debu Mars akan tinggal? Di NASA, mereka sudah menangani masalah ini. Pada 2016, beberapa perusahaan mulai mengembangkan prototipe untuk desain yang dapat dibawa ke Mars.
Daftar persyaratan untuk ini sangat banyak yang secara umum tidak mengejutkan. Ini termasuk perlindungan terhadap radiasi, ionisasi, dan kemampuan untuk mempertahankan kondisi hidup yang nyaman. Di antara banyak lagi, tentu saja orang masih belum memiliki pengalaman hidup di planet lain. Tetapi para pengembang mengandalkan prinsip-prinsip sistem pendukung kehidupan yang sudah beroperasi di stasiun luar angkasa, kecuali mungkin tempat mereka yang sempit, proporsinya jauh lebih kecil di sana. Setiap orang membutuhkan ruang pribadi mereka sendiri. Mari kita berharap bahwa di rumah permanen untuk kehidupan di Mars ini akan diperhitungkan. Jadi, persiapan relokasi ke planet merah sedang berjalan lancar. NASA bahkan memiliki pertambangan tertutup. Untuk ini, mereka telah membuat robot khusus yang disebut Razor. Dalam gambaran besar, sepertinya kemajuan mereka bergerak ke arah yang tepat. Mereka memberikan perhatian pada detail terkecil dan mencari solusi untuk masalah potensial. Tapi beberapa pertanyaan tentang kehidupan di planet merah tidak memiliki jawaban. Misalnya, bagaimana kita menghadapi atmosfer Mars? Kita tidak bisa tinggal di kurungan tertutup stasiun luar angkasa. Sebelum kita berjalan-jalan di Mars, ketahuilah sekitar 95% atmosfer planet ini adalah karbon dioksida. Artinya, kita tidak bisa keluar tanpa pakaian antariksa bertekanan dan tangki oksigen. Mars juga tidak memiliki medan magnet global yang sebanding dengan medan geomagnetik bumi. Dikombinasikan dengan atmosfer yang tipis, ini berarti sejumlah besar radiasi ion mencapai permukaannya. Dengan kata lain, Anda membutuhkan perlindungan yang andal untuk seluruh tubuh Anda. Jika pindah ke Mars, ada dalam daftar tugas Anda. Dalam kondisi Mars yang keras, ada fenomena yang sangat tidak menyenangkan bagi manusia. Semua air yang mencapai planet merah ini mulai mendidih pada suhu 4 derajat Celcius atau 39,2 Fahrenheit. Jadi, pemukim pertama Mars tidak dapat melakukannya tanpa pakaian antariksa. Dan masalah tidak berakhir di situ. Suhu di planet merah sangat bervariasi. Di kutub, suhunya berada di area minus 153 derajat Celcius atau minus 243 Fahrenheit. Pada siang hari, separuh udara menghangat hingga 20 derajat Celcius atau 68 Fahrenheit. Dan di Khatulistiwa, bahkan hingga 27 derajat Celcius atau 80,6 Fahrenheit. Bisa nggak dengan mudah kita menahan panas dan dingin? Di Mars yang terjadi adalah sebaliknya. Jika Anda ingin lebih banyak perbandingan planet merah dengan planet kita, inilah fakta penting untuk Anda. Mars berputar mengelilingi matahari lebih lambat dari bumi. 1 tahun ada 669 hari Mars atau 687 hari bumi. Musimnya mirip, namun Mars bertahan lebih dari 3 bulan. Mari kita kembali ke pertanyaan utama yang kita semua kumpulkan di sini. Bagaimana kita semua bisa muat di Mars? Mari kita hitung berapa banyak dari kita yang siap. Tidak semua orang bisa terbang. Untuk pergi keluar angkasa, Anda harus melalui latihan yang keras. Jadi, yang kesehatannya bermasalah pastinya tidak boleh berangkat. Tapi bayangkan kita bisa memecahkan masalah ini. Misalnya, seperti dalam film Passenger, semua orang bisa tidur di kapsul khusus dengan full life support. Masalah lainnya adalah banyak traveler yang drop out selama penerbangan. Dari 45 pesawat ruang angkasa yang dikirim ke Mars sejak 1960-an, dalam 26 kasus ada yang tidak beres. Karena itu, resiko kegagalan penerbangan sangat serius. Lepas landas juga dapat menyebabkan bencana. Tapi tetap saja, tidak ada cukup ruang di Mars. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Sayangnya, para ilmuwan masih belum memiliki jawaban. Salah satu saran adalah membuat tempat tinggal di bawah tanah dengan membangun serangkaian terowongan yang menghubungkan habitat bawah tanah. Pemukim dapat meninggalkan tangki oksigen dan pakaian bertekanan saat jauh dari rumah. Jadi, tidak semuanya hilang. Mungkin saja Anda bisa jadi termasuk orang yang pertama kali pindah ke Mars. Terlepas dari banyak kesulitan yang menunggu para migran ini, banyak orang berbicara tentang pindah ke Mars. Misalnya, Elon Musk yang akan menjajah planet merah dan mengubah penduduk bumi menjadi peradaban multiplanet. Ini adalah salah satu tujuan utama pembuatan SpaceX. Seiring waktu, banyak masalah yang dihadapi kehidupan di Mars masih bisa diatasi melalui penggunaan geoengineering atau lebih tepatnya terraforming.
menggunakan organisme seperti cyanobacteria dan fitoplankton. Pemukim secara bertahap dapat mengubah sebagian besar karbon dioksida di atmosfer menjadi oksigen yang memungkinkan bernafas. Mungkin juga kita bisa menggunakan cermin orbital untuk memanaskan permukaan dan membombardir planet merah dengan komet. Terlepas dari metodenya, semua opsi yang ada untuk terraforming Mars dapat membuatnya layak huni bagi manusia dalam jangka panjang. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol, subscribe channel ini jika Anda belum melakukannya, dan klik loncengnya agar notifikasi video menarik baru bisa ditonton tepat waktu.